Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah garam dan terang dunia. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat 13-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar istilah terang, biasanya kita menggambarkan suasana menjelang Natal, di mana khotbah-khotbah pendeta akan bertemakan terang dunia atau lilin yang menyala bagi dunia dan segala macam tema tentang terang. Terang tidak pernah bisa dipisahkan dari identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya menjadi sangat penting untuk kita memahami bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus dan apa artinya menjadi orang percaya. Dalam ayat bacaan ini kita akan belajar tentang 3 hal penting yang menjadi catatan kita tentang terang yang Alkitab jelaskan bagi kita untuk kita jadikan sebagai penuntun kehidupan kita dalam keseharian kita. Yang pertama, kita belajar bahwa prinsip hidup orang percaya adalah mempengaruhi dan tidak dipengaruhi. Dalam ayat bacaan hari ini Alkitab menjelaskan tentang garam dan terang. 2 hal ini memang kesannya tidak ada hubungannya. Garam dimanapun dia ada fungsinya mempengaruhi. Terang dimanapun dia ada, fungsinya mempengaruhi. Di mana ada garam, maka makanan apapun akan menjadi asin. Begitupun dengan terang, dimanapun ada terang, maka kegelapan langsung menyingkir. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa firman Tuhan tentang garam dan terang mengajar kita untuk menjadi orang Kristen yang tidak mudah terpengaruh, yang tidak mudah dipengaruhi, tetapi menjadi orang percaya yang mempengaruhi. Berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan menjadi orang yang mudah terpengaruh, tetapi jadilah orang yang mempengaruhi. Bawalah damai bagi orang di sekitar kita. Bawalah semangat bagi orang di sekitar kita. Bawalah orang-orang di sekitar kita untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Bawalah orang-orang di sekitar kita untuk kembali bersemangat menjalani hidup ini, karena di dalam Yesus kita punya pengharapan yang pasti. Hal yang kedua, kalau kita bicara tentang terang, maka kita tahu bahwa terang akan selalu mengusir kegelapan. Dan itu adalah sesuatu yang otomatis. Karena ketika kita menyalakan tombol lampu, maka secara otomatis lampu itu menyala terang. Tidak perlu pada saat yang bersamaan kita mengusir kegelapan. Tetapi di mana ada terang menyala, maka di situ kegelapan menyingkir. Alkitab berkata kita tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan, tetapi seringkali kita mau hidup di dalam terang, tetapi pada yang bersamaan kita juga mau hidup di dalam kegelapan. Kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan cara seperti itu, karena kita harus pilih kepada siapa kita mau beribadah. Jika kita biarkan terang Kristus menyala di dalam kita, maka secara otomatis segala sesuatu yang sifatnya kegelapan, segala sesuatu yang sifatnya tidak benar, segala sesuatu yang sifatnya menyengsarakan hidup kita, segala sesuatu yang sifatnya akan menyeret hidup kita ke dalam neraka, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melepaskannya. Karena di mana ada terang, kegelapan harus menyingkir. Dan yang ketiga, kita pelajari bahwa terang selalu membongkar segala sesuatu yang disembunyikan. Ada banyak orang yang mau hidup dalam terang Kristus, tetapi masih menyimpan kepahitan, kebencian, masih menyimpan sakit hati, masih menyimpan dosa.
Saudaraku, waktu terang menyala, sudah seharusnya Dia membongkar segala sesuatu yang disembunyikan. Yesus tahu apa yang kita pikirkan. Mungkin kita tidak melakukan perzinahan, tetapi di dalam pikiran kita mungkin penuh dengan berbagai percabulan. Mungkin di balik pintu yang tertutup, saudara melihat tayangan-tayangan yang sepantasnya tidak saudara tonton. Tetapi hari ini, saya percaya Yesus sedang menegur saudara, karena Dia tidak ingin hidup saudara binasa. Dia tidak ingin hidupmu menderita. Dia mau bongkar segala sesuatu yang engkau sembunyikan, karena Dia ingin memberkati saudara. Dia ingin lihat hidup saudara maju. Dia ingin lihat hidup saudara berhasil. Karena itu biarkan Kristus membongkar segala sesuatu yang saudara sembunyikan selama ini. Yang mungkin itu menyengsarakan hidup saudara. Yang mungkin itu menekan saudara sehingga saudara tidak pernah bisa bebas dari segala penderitaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini terang Kristus menyala atas hidup kita. Sehingga hidup kita tidak mudah terpengaruh tetapi dapat mempengaruhi orang lain. Biarlah terang Kristus menyala atas hidup kita sehingga tidak ada kegelapan yang menyelubungi hidup kita. Dan biarlah terang Kristus bersinar atas hidup kita sehingga segala dosa yang tersembunyi dapat dibongkar dan berkat-berkat Tuhan turun atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang kembali menyadarkan kami, yang kembali mengingatkan kami bahwa sesungguhnya hidup kami harus mempengaruhi Tuhan, tetapi hidup kami tidak mudah terpengaruh oleh apapun. Bahkan biarlah Tuhan Kau menyadarkan kami lewat firman-Mu pagi ini untuk kami terus hidup di dalam terang sehingga kegelapan tidak menguasai hidup kami. Kami harus hidup di dalam terang supaya apa yang tersembunyi, dosa yang tersembunyi selama ini Tuhan bongkar, Tuhan bersihkan, Tuhan layakkan kami sehingga kami berkenan untuk menerima berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini untuk kami berjalan seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.